Perkenalkan, nama saya Tamara Nensyar Sinatobe dengan NIM 20030301008 kelas C semester 2 program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya, Teori Sosiologi Klasik, buku yang ketiga, Teori Sosiologi di Era Klasik. Bab 1 pendahuluan. Apa itu teori sosiologi? Teori adalah sistem pernyataan atau proposisi umum tentang fenomena. Namun ada dua ciri tambahan yang membedakan teori ilmiah dan sistem gagasan lain, seperti yang ditemukan dalam agama atau filsafat teori ilmiah. Yang pertama, menjelaskan dan memprediksi fenomena yang dimaksud, dan yang kedua, menghasilkan hipotesis yang dapat diuji dan dengan demikian dapat dipalsukan. Hukum universal dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa yang terjadi di dunia fisik dan alam. Misalnya, Steinler menetapkan 3 hukum gerak. Hukum pertama, hukum kelembagaan, menyatakan bahwa benda yang bergerak akan tetap bergerak dan benda yang diam akan tetap diam, kecuali jika dilakukan gaya lain. Dalam penjelasannya dan ramalannya mengenai pergerakan benda, hukum ini mengalami batas ruang dan waktu. Sementara itu, sosiologi berusaha mengembangkan dan menyempurnakan pernyataan umum tentang beberapa aspek kehidupan sosial. Misalnya, teori sosiologi yang telah lama berdiri, meskipun tidak terbatalkan, memprediksikan bahwa ketika masyarakat menjadi lebih modern, kekuatan agama akan menurun, mirip dengan hukum inversial Norton, teori sekulasi. Demikian sebutannya. Tidak dibatasi ruang lingkupnya untuk periode atau populasi manapun. Sebaliknya, ini adalah proses abstrak yang dapat dipertaruhkan dalam masyarakat manapun setelah konsep-konsep kunci yang menyusun teori modern dan agama didefinisikan, dan setelah ukur yang dapat diamati dan yang dapat ditentukan. Mengapa membaca karya ilmiah? Beberapa profesor setuju dengan siswa bahwa karya asli terlalu sulit untuk dipahami. Para profesor ini menggunakan buku teks sekunder yang naratifnya yang mendeskripsikan ide-ide ahli teori inti, argumen mereka, dan bahwa Anda tidak bisa begitu saja menarik perhatian siswa dengan menggunakan karya asli. Siswa harus terlihat dalam rangka untuk memahami ini dan teks sekunder. Pada akhirnya mereka pada pemahaman yang lebih baik dari teori yang dipulihkan. Namun ada masalah yang signifikan dengan hanya membaca inspirasi dari karya asli. Teks sekunder dan asli tidak sama. Teks sekunder tidak hanya menerjemahkan apa yang asli teori tulis ke dalam istilah yang lebih sederhana, melainkan untuk menyederhanakan mereka harus merevisi apa yang dikatakan penulis. Masalah yang dapat muncul bahkan dari penafsiran yang paling tepat sekalipun dapat diilustrasikan dengan permainan telepon. Ingat permainan masa kecil di mana Anda dan teman Anda duduk dalam lingkaran. Suatu orang memikirkan sebuah pesan dan memihakkan kepada orang tersebut yang merupakan pesan tersebut. Siapakah Zurna Tiansis? Keyakinan kami bahwa siswa harus membaca ahli teori sosiologi klasik inti menimbulkan pernyataan penting. Siapakah ahli teori itu? Bagaimana disiplin sosiologi telah dipengaruhi oleh pulihnya filsuf dan pemikiran sosial. Mengingat fakta ini, apakah benar menyebut segelintir sarjana sebagai ahli teori inti sosiologi? Bukankah itu mengarah pada konotasi beberapa orang Eropa kulit putih yang mati? Dalam pandangan
kami jawabannya adalah ya, itu benar, atau setidaknya tidak salah untuk memasukkan kelompok intelektual terpilih sebagai penulis inti dalam disiplin, dan ya, ini sampai batas tertentu konsumsi beberapa orang Eropa kulit putih yang mati. Di sisi lain, para pemikir ialah yang kemudian oleh para ahli teori sosial, yang tidak semuanya mati kulit putih Eropa atau laki-laki, terutama telah menarik inspirasi dan wawasan untuk lebih memahami alasan kami memasukkan beberapa ahli teori sementara memunculkan yang lain. Pertama-tama, penting untuk mempertimbangkan secara singkat konteks historis yang mengatur bangunan untuk mengembangkan sosiologi sebagai disiplin ilmu. Bab 2, pembahasan pencerahan. Banyak benih untuk apa yang akan menjadi sosiologi pertama kali ditambah selama pencerahan sesuatu periode perkembangan intelektual yang luar biasa yang berasal dari Eropa selama akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Perkembangan masyarakat sipil, ruang terbuka, perdebatan yang relatif besar dari kendali pemerintah, dan kecepatan dunia modern yang semakin cepat memakan munculnya massa baru dari warga melek huruf untuk berpikir tentang kondisi ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk masyarakat. Akibatnya, sejumlah gagasan dan kepercayaan lama tentang kehidupan sosial terbalik. Akan tetapi, pencerahan bukan seperangkat gagasan yang tepat, melainkan sikap baru, model dan berpikir baru. Bagaimana kita bisa navigasi teori sosiologi? Sejarah ini kami telah menemukan beberapa. Yang pertama, menjelaskan ketidaksabaran teori sosiologi. Yang kedua, berpendapat bahwa siswa harus membaca karya teoritis asli. Dan yang ketiga, membahas ahli teori yang kami anggap sebagai jantung dari teori sosiologi klasik. Sekarang kita sampai pada pembahasan keempat, bagaimana cara terbaik kita menavigasi berbagai ide yang dikemukakan para ahli teori ini. Untuk tujuan ini, pada bagian ini kami menjelaskan kerangka kerja meteorik atau peta yang kami gunakan dalam buku ini untuk menganalisis dan membandingkan serta membedakan karya masing-masing para ahli. Pernyataan tentang urutan dan tindakan. Kerangka kerja kami berdasar pada dua pernyataan sentral yang telah digenggam oleh para ahli teori dan filsuf sosial sejak jauh sebelum pembuatan sosiologi sebagai disiplin yang dilembagakan. Pernyataan tentang keterangan dan tindakan Alexander 1987. Memang kedua pernyataannya ini telah menjadi landasan pemikiran insosial, setidaknya sejak zaman para filsuf Yunani kuno. Pernyataan pertama adalah tentang urutan. Ini menanyakan apa penyebab pula atau predikat perilaku yang membawa kita untuk mengalami kehidupan sosial sebagai rutinitas. Karl Marx 1883. Sejarah dari semua masyarakat yang ada
sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Pernahkah Anda bekerja pada pekerjaan yang membuat Anda merasa kosong, atau apakah Anda hanya sebuah angka bahwa meskipun Anda merupakan pekerja Anda mungkin dengan mudah digantikan oleh pekerja atau misi lain? Mungkin Anda pernah bekerja sebagai telemarketer, membaca skrip, dan menjual produk yang kemungkinan besar Anda belum pernah melihat atau menggunakannya. Atau mungkin Anda pernah bekerja di restoran cepat saji, atau di pabrik atau perusahaan besar. Inilah jenis situasi yang sangat mengkhawatirkan Karl Marx, karena berusaha menjelaskan sifat ekonomi kapitalisasi yang muncul sebelumnya di Eropa Barat pada abad ke-18 dan ke-19. Ia mempertahankan bahwa definisi ekonomi dan ketidakadilan sosial yang melekat pada kapitalisme pada akhirnya akan mengarah pada kehancuran masyarakat kapitalisme dan pembentukan masyarakat komunis di mana terbebas dari semua eksploitasi. Individu dapat dicapai potensi penuh mereka. Namun Marx bukanlah seorang akademis yang menulis di mereka gading. Ia adalah seorang aktivis, seorang revolusioner yang berkomitmen untuk menggulingkan kapitalisme. Dan seperti yang akan Anda lihat sebagian lagi, Marx membayar harga pribadi untuk aktivitas revolusinya. Babnya ketiga, penutup kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil seperti yang telah diterangkan di atas, teori adalah sistem pernyataan atau proposisi umum tentang fenomena. Artinya teori selalu berkaitan dengan fenomena-fenomena yang akan terjadi hari ini, esok, atau seterusnya. Saran dari saya, fenomena-fenomena yang terjadi itu mari kita buat menjadi hal-hal yang baik dan baru dalam hidup, agar kita lebih merasa seperti rutinitas kita sendiri atau hal yang kita lakukan setiap harinya. Jika ada kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf. Sekian dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.